sakit tipe B ya. Tipe B otomatis sekarang kita ditugaskan oleh Kemenkes menjadi rumah sakit pengampu untuk layanan-layanan yang tersedia di kita untuk rumah sakit sekitar. Ya. Nah, layanan yang tersedia di kita cukup banyak, alhamdulillah. Untuk pelayanan jantung, kita ada jantung intervensi juga, di mana jantung itu yang intervensi bisa menangani kasus-kasus serangan jantung. Oke. Sehingga kita bisa namanya pemasangan cincin jantung. Nah, untuk jantung. Kemudian untuk saraf kita ada dokter saraf. Oke. Dan sekarang juga untuk kita karena harus ada sebagai pengampu tadi harus ada konstruk ya. Konstruk itu nanti bisa pasien-pasien yang tertutup lakukan tindakan intervensi dengan pemasangan alat. Nah, ini dokternya sekarang lagi pendidikan selama 6 bulan. Insya Allah di awal tahun depan sudah bisa melakukan tindakan kita. Kemudian untuk layanan anak pediatri, kita unggulannya adalah kita punya layanan NICU atau Neonatus Intensive Care Unit. Alhamdulillah sekarang ada 5 bed dan rencana kita penambahan menjadi 10 bed untuk NICU-nya. Di samping NICU ada kan perintahnya ke HCU dan Neonatus yang biasa. Kemudian kalau dalam kita ada 4 dokter untuk layanan dalam, layanan bedah. Kita ada bedah saraf, itu biasa menangani kasus-kasus saraf yang harus dilakukan pembedahan. Kemudian untuk bedah umum juga ada 3 dokter. Kemudian untuk bedah urologi, di mana itu menangani kasus-kasus saluran perkemihan, kita punya 1 dokter. Kemudian ada untuk mata juga karena masuk juga ke OKA ya, melakukan biasanya operasi mata yang paling banyak adalah kasus-kasus katarak. Kemudian untuk spesialis THT kita punya 2. Itu THT telinga hidung tenggorokan dan leher biasanya KL. Itu juga kita punya 2, alhamdulillah. Terus untuk OBGYN ya, obstetrik ginekologi itu menangani ibu-ibu kasus kehamilan dan gangguan di saluran reproduksi wanita. Kita punya 3 dokter. Itu masuk OK juga untuk pembedahan kasus seksio, contohnya yang melahirkan yang ada penyulit ataupun kasus-kasus ginekologinya. Itu yang KJSU ya Oke tadi. Kalau untuk KJSU kita karena sekarang ya pemerintah pusat itu dengan Kemenkesnya kita itu harus, jadi nanti gini, rumah sakit itu tuh kalau sekarang kan tipe A, B, C, D ya tingkatannya. Kalau nanti itu dasar, kemudian madya, utama, paripurna. Nah, yang tadi yang dasar, madya, utama, paripurna itu ngerah kelayanan. Ya. Jadi kelasnya bukan ABC lagi, tapi kalau layanan kan bisa saja dari layanan jantung kita di madya, tapi di layanan lain bisa untuk utama gitu. Tergantung tadi ketersediaan tenaga. Di tenaga ini adalah dokter, perawat, dan penunjang dan sarana prasarananya gitu. Jadi sekarang itu pemerintah melalui Kemenkes semua layanan menjadi skala prioritas ya. Yang paling awal ada tadi KJSU, kanker, jantung, kemudian KJS-nya saraf, punya urologi, dan KIA itu menyangkut ibu dan anak, kesehatan ibu anak. Nah, sekarang ditambah lagi ada layanan prioritas mata, jiwa, malah orkestra juga, kesehatan tradisional. Itu sudah mengarah ke pengobatan tradisional yang harus diadakan oleh rumah sakit. Cuman target pemerintah ini mungkin jangka menengah kalau untuk kesehatan, karena di kita baru ada 1 dokter akupuntur. Sedangkan ya itu kan untuk pelaksanaan layanan kesehatan kan harus ada perawat tradisional juga gitu. Jadi masih panjang itu untuk yang kesehatan.
Kalau ini Pak, katanya rumah RSUD Kota Banjar itu kan akan dijadikan sebagai salah satu rumah sakit yang memang jadi rujukan ya, pengampun. Iya, ya di pengampu. Kita itu kan kita diharapkan yang rumah sakit Banjar itu minimal itu di tipe B, di strata madya tadi. Madya. Kan dasar madya utama paripurna. Ya. Minimal kita itu diharapkan oleh pemerintah melalui Kemenkes itu ada di madya. Oke. Sehingga rumah sakit sekitar yang notabene-nya ada di posisi Bawah. dasar tadi ya, Hmm. yang di bawah madya itu rujukannya ke kita gitu. Oke. Karena tadi untuk mencapai madya saja kita banyak hal yang perlu diadakan. Salah satu contoh SDM-nya terutama dokter spesialis yang dengan syarat tertentu harus pendidikan lagi. Di samping itu harus tersedianya sarana prasarana dan alat-alat kedokteran yang canggih. Kebetulan kalau kita kan rumah sakit pemerintah ada bantuan juga dari Kementerian Kesehatan. Oke. Itu berarti kayak Pangandaran, kemudian tetangga mungkin itu pasti ke sini ya Pak nantinya ya. Soalnya kan di sana D ya. Iya, D. Kalau D kemungkinan kemarin waktu kita rapat di Persi, Persatuan Rumah Sakit Indonesia ya, Kota Banjar, sepertinya rumah sakit sekitar seperti yang swasta ya, Mitra Idaman, Banjar Patroman, kemudian Asih itu jelas kemungkinan targetnya di dasar karena tadi masalah SDM dan sarana prasarana untuk kemadya kan berat kan, Oke. memerlukan investasi yang besar gitu. Kalau Pangandaran kemungkinan bisa ke kita gitu. Itu tergantung nanti klasifikasi dari pemerintah karena nanti sistem rujukannya seperti itu. Kata Pak Direktur tadi katanya hampir 50% itu pasien di sini itu dari luar Banjar ya Pak? Iya, pasien kita kebanyakan dari Cilacap Iya. sebelah barat, Perbatasan ya. perbatasan, kemudian Pangandaran sebelah utara, Ciamis sebelah timur dan sebelah utara juga ke kita. Gitu. Ada juga pasien yang dari contohnya wilayah yang jauh, Brebes, tapi Brebesnya yang Sebelah sini. apa itu teh? Cilopadang ke atas teh, Salem. Salem. Nyampe ke kita. Oh nyampe ada. Nyampe, kemudian Kuningan daerah Subang, perbatasan Ranca, nyampe ke kita. Gitu. Oke. Ya. Kalau KJSU itu udah berjalan atau sedang disiapkan? Sedang disiapkan. KJSU karena pemerintah juga kan belum mengetok lalu ya. Kita sebagai KJSU-nya sudah di madya. Kita sedang persiapannya kita nunggu sarana prasarana yang bantuan dari Kemenkes. Kemudian kita juga lagi menyekolahkan satu dokter untuk intervensi saraf. Alhamdulillah sekarang baru berjalan di awal Juli ya. Dokter Dani lagi sekolah lagi pendidikan di Hasan Sadikin. Insya Allah beres di awal 2026. Oke. Berarti untuk termasuk mata juga ya? Ya mata insya Allah sudah diagendakan karena ini biaya dari Kemenkes ya. Di akhir Juli bulan ini sama awal Agustus nanti ada pelatihan untuk mata. Berarti kan ada peningkatan pelayanan mungkin nantinya di Insya RSUD Allah Banjar ya? ada. Dengan tadi dokter-dokter yang disekolahkan otomatis bisa melakukan tindakan-tindakan yang sekarang tidak ada. Oke. Itu alat-alat yang nanti datang insya Allah akan mendukung itu. Jadi harus sinkron ketersediaan sarana, alat dan SDM gitu. Oke, siap. Tidak diharapkan Pak dengan adanya program seperti ini dari pusat, Kemenkes ya, dan pemerintah pusat, diharapkan seperti apa? Harapan Bapak ya? Harapannya kita satu bisa melayani masyarakat sekitar dan berobat tidak perlu jauh. Kita juga otomatis kalau sekarang tindakan-tindakan yang biasanya dilaksanakan di kota besar ya, contohnya biasanya kita akan merujuk ke Bandung atau ke Purwokerto, kita bisa laksanakan di sini. Kalau dilaksanakan di sini kan insya Allah PAD Kota Banjar juga akan meningkat. Gitu. Oke, siap. Seperti itu. Nama lengkap Pak? Nama lengkap? Nama saya Dede Sudone, Eskepnes MM. Saya selaku PLT Wadir Pelayanan. Oke, siap. Nuhun Pak.